Ini adalah cerita dari ayam-ayam saya, dari seperti ini menjadi seperti ini. Kisah selengkapnya sesaat lagi. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Di sini ada ayam saya. Dia yang hitam ini, dia adalah jenisnya Australorp. Asli Australia sini, jadi dia bisa tahan yang namanya cuaca ekstrim, dari ekstrim panas ke ekstrim dingin. Begitu juga sebaliknya. Dia pemecah rekor ya untuk ayam. Jadi breed tersebut, ras tersebut memecahkan rekor untuk bertelur sebanyak 364 telur selama 1 tahun. Jadi dalam setahun penuh dia hanya take a break, hanya mengambil cuti untuk tidak bertelur hanya 1 hari. Dia bisa bertahan hidup dari 8 sampai 10 tahun. Sedangkan 2 yang warna coklat ini adalah merupakan ayam yang saya rescue ataupun yang saya selamatkan. Mereka berasal dari peternakan ya, peternakan lokal sini, dimana keadaannya ketika saya rescue sangat menyedihkan ya. Mereka tanpa bulu, hampir tanpa bulu. Terus ini kalau kalian lihat jengger merah ini, dia nggak berwarna merah sama sekali, melainkan warnanya sangat pucat pasi karena karena si ayam nggak sehat sama sekali ya. Ini jenis Rhode Island. Dia asalnya dari Amerika, mampu bertelur kurang lebih antara 260 per tahunnya. Sedangkan untuk yang warna ini yang agak light, dia yang agak lebih terang, dia jenisnya Brown Isa. Dia bisa bertahan umurnya antara 4 sampai 5 tahun juga. Cuman dia juga biasanya diternakan untuk keperluan daging dan juga telur. Untuk si Brown Isa ini, dia mampu bertelur setidaknya antara 300 sampai 350 maksimal. Nah, sebenarnya untuk pemberian pakan yang saya berikan, biasanya saya hanya memberikan pakan sehari sekali ya, setiap pagi. Untuk seharian, jadi saya umbar di sini. Jadi mereka biasanya mencari makan sendiri ya. Si 2 ini yang warna coklat, awal-awal ketika baru datang di sini, karena mereka terbiasa di kandang. Sekedar informasi saja. Jadi di peternakan sebelumnya, si yang ini, yang Brown Isa ini sebenarnya tinggalnya di bukan kandang tumpuk ya, tapi dia kandang satu ruangan besar itu, tapi jumlah ayamnya tidak sesuai, makanya kondisinya sangat memprihatinkan ya. Si 2 ini pertama kali saya umbar di sini, mereka bingung, nggak tahu mau ngapain gitu. Nah, itu 1-2 minggu awal mereka nggak tahu mau ngapain. Jadi ketika saya lepas di sini, saya umbar, mereka cuman jalan-jalan aja gitu, jalan-jalan terus dengan keadaan masih sangat menyedihkan ya. Jadi hampir tanpa bulu seperti itu, terus nggak tahu mesti ngapain, cuman ya gitu, cuman berdiri gitu, tapi ya itu setelah jalan ke minggu ketiga mereka mulai mengerti. Jadi saya pancing, awal-awal saya pancing hampir setiap hari selama 2 minggu pertama. Saya beri makan mereka, khususnya yang 2 ini, pelet pakan ayamnya saya sebar di tanah ya, jadi di rumput-rumput itu, dan mereka mulai memakan dari sana. Mungkin juga kecampur yang namanya rumput ya gitu. Jadi mereka mulai terbiasa ya. Terus di minggu ketiga mereka sudah mulai melakukan ya garuk-garuk, bukan garuk-garuk, mulai ceker-ceker. Apaan sih ceker-ceker ya? Jadi sudah mulai melakukan kegiatan layaknya ayam normal, dan bulu mereka juga sudah kembali tumbuh. Jenggernya sudah mulai berwarna merah lagi. Jadi saya lumayan happy. Nah, untuk telur sendiri, ini kan sebenarnya alasan kenapa mereka saya dapat mereka gratis dan saya rescue mereka, karena di tempat ternakan sini biasanya ayam berproduksi sangat bagus itu di tahun pertama dan tahun kedua.
karena ketiga ayam ini mereka mulai bertelur di usia mereka ketika antara 5 sampai 6 bulan. Jadi seperti itu. Dan ketika mereka sudah mulai bertelur, 1 tahun 2 tahun pertama itu mereka digenjot habis-habisan, dieksploitasi untuk telurnya. Nah setelah itu ya mereka nasibnya ya kayak si yang 2 yang saya rescue ini. Nah ketiga ayam saya ini sebenarnya usianya lebih dari 4 tahun ya. Nah kenapa alasan si yang 2 coklat ini kenapa mereka dibuang ya? Itu bukan dibuang karena masa kerja mereka habis, karena mereka dianggap sudah tidak produktif lagi dalam bertelur setelah tahun kedua. Jadi biasanya setelah umur 2 tahun mereka langsung dibuang ya, bukan dibuang, entah itu dijual atau bahkan langsung dibantai massal ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini saya rescue, ini sudah jalan 4 tahun tapi saya masih dapat konstan telur tiap hari. Apalagi yang hitam ini, si Australorp, dia bisa bertelur hampir setiap hari di musim panas. Kadang di musim panas itu dia kadang bertelur sampai sehari 2 kali, si Australorp ini yang telurnya putih. Sedangkan untuk yang ini Brown Isa sama si Rhode Island, dia biasanya bertelur ini ya berjeda gitu. Jadi kalau musim dingin mereka mungkin cuman bertelur seminggu sekali, sedangkan si Brown Isa bisa sampai 4 telur satu minggu. Nah sedangkan untuk musim panas ya, musim panas biasanya yang 2 ini bertelur setiap 2 hari sekali. Nah sedangkan yang Brown Eyes yang hitam ini biasanya bisa bertelur bahkan double hampir tiap hari. Nah, asal teman-teman tahu ya kalau sebenarnya untuk produksi telur itu sangat dipengaruhi dengan yang namanya jumlah cahaya matahari ya. Jadi semakin minim cahaya matahari, maka mereka biasanya jarang bertelur gitu. Jadi kalau di sini pas musim winter, musim dingin, mereka memang agak sedikit slow gitu. Kecuali kalau memang kita beri yang namanya lampu tambahan ya, jadi untuk cahaya tambahan gitu. Jadi untuk menggantikan sinar matahari yang sangat kurang di musim dingin bisa diberi lampu tambahan gitu. Jadi untuk pengganti cahaya matahari. Cuma saya tidak pernah melakukan itu karena saya pikir gini ya. Jadi selama 3 musim mereka sudah bekerja keras untuk bertelur seperti itu. Jadi ketika musim dingin tiba ya saya biarin mereka untuk istirahat gitu. Jadi kalau mau bertelur ya syukur, enggak juga nggak apa-apa gitu. Jadi ya seperti itu. Is that right? Nah, disinilah rumah mereka ya. Jadi rumahnya memang saya sengaja saya buat di sini, jadi ada pohon besarnya, ada semak belukar dari berbagai macam tanaman dan bunga. Jadi biar nanti kalau musim panas mereka tidak terlalu panas seperti itu. Jadi seperti itu. Ini dari luar. Sekarang kita masuk ke dalam ya. Nah, sedang ini adalah penampakan kandang setting tempat mereka tinggal di sini. Jadi seperti itu. Di sini ada pohon besar, tempat minum. Mereka haus, jadi tempat minum di situ. Terus di sini juga saya kasih banyak sekali yang namanya batang-batang ranting kering seperti itu. Terus di sini ada tempat minum juga. Terus ada pohon di sini. Jadi sangat rindang dan sangat sejuk di sini. Jadi ketika panasnya matahari di sini untuk puncak summer sekitar 40 sampai 45 derajat, mereka tetap happy di sini dan tetap dingin ya. Jadi seperti itu. Jadi terus ini kandang mereka. Terus itu tempat di sini tempat mereka bertelur. Kandang mereka, tempat bertelur di sini. Dan di sana adalah tempat kompos. Jadi bila saya membersihkan kotoran di sini, biasanya saya bersihkan tiap 1 sampai 2 kali seminggu, langsung kotoran masuk sana. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya banyak sekali yang bilang dan mengira kalau bahwasanya setting atau tempat di mana mereka tinggal ya doesn't matter. Tapi bagi saya, ketika saya memutuskan untuk memelihara binatang, saya mencoba untuk
memberikan kehidupan yang terbaik untuk mereka gitu. Tempat yang ideal untuk mereka adalah ketika mereka, jadi saya mencoba memberikan kehidupan terbaik selama mereka hidup. Jadi ya mungkin ini timbal balik dari mereka ya. Jadi ketika banyak sekali para peternak menganggap bahwasanya setelah usia 2 tahun mereka tidak produktif, tapi nyatanya mereka sudah 4 tahunan tapi masih selalu memberikan saya produksi telur yang sangat sangat produktif di usianya yang sudah sangat tua kayak gitu. Jadi menurut saya kehidupan yang layak, mereka stress free, tempat yang layak untuk mereka. Jadi kebutuhan nutrisi tercukupi. Di sini mereka bisa mencari insek ataupun mencari berbagai macam serangga layaknya mereka di dunianya yang liar. Maksudnya layaknya mereka berada di alam ya. Jadi kalau ayam di hutan kayak gitu kan mereka mencari serangga. Jadi di sini mereka nggak pernah packing ataupun nggak pernah nyerang antara satu sama lain. Nah ini tips juga ada beberapa teman dari saya, mereka punya ayam dan ayamnya tuh saling serang satu sama lain. Itu sangat wajar di dunia perayaman atau di dunia burung ataupun unggas ya. Packing terjadi biasanya didasari atau ada sebabnya itu karena terbatasnya sumber makanan. Jadi ketika sumber makanan berkurang ataupun sumber makanan terbatas, maka packing itu dilakukan untuk tahu siapa yang lebih powerful. Yang lebih powerful makan duluan dan makan lebih banyak. Jadi seperti itu. Sedangkan di sini meskipun saya kasih makan cuman sehari sekali, cuman seharian mereka bisa berkeliaran di kebun. Dan di sini kebun saya banyak banyak tanaman liar, banyak sekali insek dan seperti itu. Dan jika teman-teman dengar, di atas ini sebenarnya banyak juga sarang-sarang burung. Jadi ya seperti itu. Jadi pesan saya, cintai dan upayakan memberikan kehidupan terbaik entah terhadap binatang peliharaan kalian. Then they'll thank you back. Di layar kaca saat ini ada 2 video mengenai alasan kenapa kalian harus memelihara ayam dan alasan kenapa kalian harus memelihara burung puyuh. Tonton videonya sekarang juga, mungkin bermanfaat untuk kalian. I'll see you around.